Perkenalkan, nama saya Atikah Nurul Komar dari SMK Negeri 28 Jakarta. Kelas 11 Asisten Keperawatan, kelompok 8, mata pelajaran IPPD. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang gangguan sistem urinaria dan ditemani oleh kedua teman saya, yaitu Vanina Rahmatika dan Syifa Zahra Amelia. Kasus seorang wanita nulipara 24 tahun yang sebelumnya sehat menghubungi poliklinik pada hari Jumat pukul 5 sore dengan keluhan frekuensi, urgensi, dan nyeri pubik selama 2 hari. Ia berencana menunggu sampai Senin untuk berbicara dengan perawat. Namun, ia melihat darah dalam urinnya dan ia khawatir. Poliklinik tutup dan ia dianjurkan ke bagian emergency. Lalu, ia pernah memeriksa pasien ini sekali dalam pemeriksaan tahunan 10 bulan. Pada waktu itu ia dalam keadaan sehat. Tujuannya, 1. Mengetahui definisi infeksi saluran kemih dan klasifikasinya. 2. Menegakkan diagnosis infeksi saluran kemih. 3. Memberikan tata laksana infeksi saluran kemih. Kini kita akan membahas definisi ISK atau infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme ke dalam saluran kemih yang dalam keadaan normal air tidak mengandung bakteri, virus, mikroorganisme lain. Etiologi dibagi menjadi 2. 1. Jenis mikroorganisme yang menyebabkan ISK. 2. Prevalensi penyebab ISK. Jenis mikroorganisme yang menyebabkan ISK: Escherichia coli, Pseudomonas spiritus, Klebsiella, Enterobacter, Streptococcus, Epidermidis, Enterococci. 2. Prevalensi penyebab ISK: sisa urin dalam kandung kemih yang meningkat, mobilitas menurun, nutrisi yang sering kurang baik. Manifestasi dibagi menjadi 5 bagian. 1. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual, dan muntah. 2. Beberapa penderita menunjukkan gejala infeksi saluran kemih bagian bawah, yaitu sering berkemih dan nyeri ketika berkemih. 3. Bisa jadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Kadang otot perut berkontraksi kuat. 4. Bisa terjadi kolik renalis, di mana penderita merasakan nyeri hebat yang disebabkan oleh kejang ureter. Kejang bisa terjadi karena adanya iritasi akibat infeksi atau lewatnya batu ginjal. 5. Nyeri pada pubis dan urin mengeluarkan darah. Pemeriksaan fisik dibagi menjadi 3 bagian. 1. Umum, kesehatan secara umum, lemah, dan letargi. 2. Tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu tubuh. 3. Pemeriksaan fisik sistem perkemihan dibagi menjadi 4 bagian: inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Pemeriksaan diagnostik terdapat 6 pemeriksaan. 1. Biopsi ginjal, pengambilan jaringan ginjal dengan teknik terbuka atau perkutan untuk pemeriksaan dan menggunakan pemeriksaan mikroskop cahaya, elektron, atau immunofluorescence. 2. Pemeriksaan USG ginjal atau kandung kemih, yaitu transmisi gelombang ultrasonik melalui parenkim ginjal di sepanjang saluran ureter dan di daerah kandung kemih. 3. Pemeriksaan USG skrotum, yaitu transmisi gelombang ultrasonik melewati isi skrotum dan testis. 4. Computed tomography atau CT, yaitu pemeriksaan dengan sinar X pancaran sempit dan analisis komputer akan menghasilkan rekonstruksi area yang tepat. 5. Pemeriksaan kultur dan sensitivitas urin, yaitu pengumpulan spesimen steril. 6. Pemeriksaan urinalisasi dapat ditemukan proteinuria, leukositeria dengan leukosit lebih dari 5/LPV, hematuria, eritrosit lebih dari 5/LPV. Penata laksanaan medis pada penyakit infeksi saluran kemih, yaitu pada penata laksanaan ini dilakukan dengan terapi non-farmakologi yang terdiri dari minum air putih dalam jumlah yang banyak agar urin yang keluar juga meningkat atau merangsang diuresis. Yang kedua, buang air kecil sesuai kebutuhan untuk membilas mikroorganisme yang mungkin naik ke uretra. Yang ketiga, menjaga dengan baik kebersihan sekitar organ intim dan saluran kencing agar bakteri tidak mudah berkembang biak. Yang keempat, diet rendah garam untuk menurunkan tekanan darah. Yang kelima, mengkonsumsi jus anggur untuk mencegah infeksi saluran kemih berulang. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi
misalnya buah-buahan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan. Ketujuh, tidak menahan bila ingin berkemih. Pada penata laksanaan berikutnya, ini bisa dilakukan dengan terapi farmakologi yang terdiri dari eradikasi bakteri penyebab dengan menggunakan antibiotik yang sesuai. Yang kedua, mengoreksi kelainan anatomis yang merupakan faktor predisposisi. Bermacam cara pengobatan yang dilakukan untuk berbagai bentuk yang berbeda dari ISK, yaitu antara lain pengobatan dosis tunggal, pengobatan jangka pendek 10-14 hari, pengobatan jangka panjang 4-6 minggu, pengobatan profilaksis dosis rendah, pengobatan supresif. Ini ada masalah perawatan utama dalam penyakit infeksi saluran kemih. Yang pertama yaitu gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan inflamasi dan infeksi uretra, kandung kemih dan struktur traktus urinarius lain. Yang kedua, perubahan pola eliminasi berhubungan dengan konstruksi mekanik pada kandung kemih ataupun struktur traktus urinarius lain. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang kondisi, prognosis, dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya sumber informasi. Kesimpulannya adalah, sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal yang menghasilkan urin, dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandungan kemih, satu vesika urinaria atau VU sebagai tempat urin dikumpulkan dari satu uretra sebagai urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ini ada ide atau gagasan untuk peningkatan kualitas perawatan pada klien ISK, yaitu dengan kehandalan ini memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Selanjutnya, aktif melakukan hubungan dengan yang baik, perhatian, dan memahami. Berikutnya, daya tanggap, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang tanggap. Dan yang terakhir, komunikatif, memiliki kemampuan sopan berbicara. Dengan begini, klien akan mempercayai